Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ahmad Yafiq Mursyid dan teman-teman IATC semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Wawasan Nusantara Geopolitik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7 dimulai dari Ahmad Fatin Wayatu Syafaat sebagai moderator, Ifah Mirotin Hanuna sebagai pemateri pertama, Ahmad Faik Ashibli sebagai pemateri kedua, Fatan Alim Abdul Basit sebagai pemateri ketiga, Muhammad Syahrul Mubarak sebagai pemateri keempat, dan Nur Rofiatun Nisa sebagai editor. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman kami yang bertugas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, terima kasih kepada moderator. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam garis besar haluan negara atau GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara dapat diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Dalam hakikat wawasan Nusantara, tiap warga negara tanpa terkecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh, semata-mata demi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Setelah kita memahami pengertian dan hakikat dari wawasan Nusantara, lalu apa sih manfaat dari wawasan Nusantara itu? Manfaat dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Dapat diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional seperti di forum KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi se-Asia Tenggara. 2. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia. 3. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Selain dari manfaat-manfaat yang telah disebutkan di atas, manfaat lain dalam mempelajari wawasan Nusantara yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan bermasyarakat dan lebih memperkokoh kebinekaan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu ringkasan asas atau prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Banyak para ilmuwan, para ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian geopolitik ini. Salah satu contohnya adalah menurut Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia pada awal abad ke-20.
Geopolitik adalah seni praktik penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terhadap dampak geografi pada politik. Tetapi penggunanya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas. Kesimpulannya, secara umum geopolitik adalah cara pandang dan sikap pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan wawasan kekuatan geopolitik. Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama wawasan benua, kedua wawasan bahari, ketiga wawasan dirgantara, dan yang keempat adalah wawasan kombinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan wawasan benua. Wawasan benua mendasarkan pada konsep kekuatan di darat yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder dan Paul Haushofer. Menurut pendapat mereka, negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jatung, yang berarti menguasai pulau dunia, yaitu Eurasia Afrika. Dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah yang akan menguasai dunia. Selanjutnya adalah wawasan bahari. Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti dia menguasai dunia. Tokoh lainnya ada Alfred Thayer Mahan yang mengemukakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan sosial. Kemudian yang ketiga adalah wawasan dirgantara. Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Guillaume de Jet, J.V. Charles Fuller, William Billy Mitchell, dan A. Stefanski. Menurut konsep ini, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran sehingga tidak mampu lagi bergerak menyerang. Kemudian yang terakhir adalah wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, yang mencakup pula teori daerah batas Rimland dari Nicholas J. Speckman. Teori Speckman pada dasarnya yang melandasi wawasan kombinasi dan banyak memberikan inspirasi kepada negarawan, ahli geopolitik, dan strategi untuk menyusun kekuatan negara dewasa ini. Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia dari segi rakyat, bangsa, dan juga wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara, yang diatasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Hingga akhirnya wawasan nasional tersebut menjadi pandangan atau bisa dibilang visi suatu bangsa menuju tuannya. Meski dipandang sebagai visi, namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Negara yang memiliki wawasan nasional salah satunya adalah Inggris. Wawasan nasionalnya berbunyi Britain rules the waves. Wawasan nasional Inggris itu bisa diartikan sebagai tanah Inggris tidak hanya sebatas pulaunya saja, tapi juga sudah termasuk dengan lautnya. Untuk bangsa Indonesia sendiri memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari laut dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang dihasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yakni menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Dan apabila ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.